Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi dan untuk kali ini video yang akan dibahas adalah tentang jaringan tumbuhan materi biologi kelas 11 atau plant tissue. Untuk jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem itu sendiri merupakan jaringan embrional di mana sel-selnya masih aktif membelah. Dalam bentuk bagan atau peta konsep sederhana ini dijelaskan kalau jaringan meristem itu dibagi atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem berdasarkan letaknya dan jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Kemudian dari asal-usulnya dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Untuk meristem apikal sendiri, itu berkembang dari sel embrional, kemudian terdapat di ujung akar dan ujung batang atau pada titik tumbuh. Nah, ini adalah contoh bentuk penampang akar. Ini di ujung akar terdapat tudung akar. Oke, sebentar. Nggak jelas ya. Ada tudung akar, dan di atasnya terdapat jaringan meristem akar, di bawahnya ada meristem dasar atau ground meristem, dan ada beberapa jaringan seperti epidermis, korteks, prokambium, protoderma, dan ke atas lagi ada rambut akar, perisekel juga ada, endodermis juga ada, dan terdapat vaskular atau pembuluh silem. Tahu sendiri kan fungsi akar itu apa? Akar fungsinya untuk mengambil air atau mineral, garam-garam mineral untuk nutrisi tumbuhan. Dan ini adalah zona pembagian akar, di mana dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu zona yang terjadi diferensiasi, yang terdapat rambut akar, root hair, kemudian ada stele dan korteks yang memanjang sampai zona elongasi atau zona pemanjangan. Kemudian ada zona of cell division, divisi zona sel yang terdapat jaringan apikal meristem, meristem apikal, prokambium, meristem dasar, dan protoderma. Kemudian zona yang terpisah ada tudung akar yang melindungi ujung akar itu. Ini adalah bentuk tunas muda yang ujungnya terdapat meristem apikal juga, ada meristem dasar juga, ada provascular tissue atau jaringan pembuluh, tapi masih baru ya, jadi belum sempurna gitu fungsinya. Ini juga ya ada daun muda, primordial leaf, dan juga di sini ada protoderma. Ini adalah penampang secara luas, di mana tunas muda ini juga terdapat yang namanya kayak ketiak gitu. Makanya di sini ada yang namanya axillary buds atau ketiak, kuncup ketiak, yang nantinya bisa menjadi daun dan juga bisa menjadi batang muda. Ini axillary buds. Ada bums, bums itu benjolan, sama seperti gambar sebelumnya ya, untuk penampang tunas atau batang muda ini. Ada protoderma, ada meristem dasar, meristem apikal, daun muda, dan prokambium. Kemudian meristem lateral ini berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi. Diferen itu berbeda berarti. Kemudian masih bersifat meristematis atau berkambium. Nanti kita lihat ini bentuknya. Nah ini. Jadi ini batang muda kalau ke bawah, itu nanti akan ditemukan pertama epidermis ada ya, epidermis di sini. Kita lihat yang di sini, terus ada primary phloem yang berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Nah, ini kuncinya ada di kambium. Di atas juga ada ya kambium, cuma ini yang lebih lebar. Kenapa Pak Budi contohkan yang ini? Karena supaya menjelaskan kalian ya lateral intinya melebar gitu. Kalau apikal kan memanjang, memanjang di tunas atau ke bawah di akar. Kalau lateral itu melebar di kambiumnya itu. Oke, selain ditemukan, belum juga ada secondary film, silem sekunder.
Ya fungsinya sama ya untuk xilem dan flum ini. Maksudnya xilem untuk mengantarkan air dari akar ke tubuh tumbuhan, nggak cuma air tapi ada juga garam mineral. Kemudian flum itu tadi mengantarkan hasil fotosintesis. Oke, untuk meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi dan biasanya jelas terlihat pada suku rumput-rumputan. Bisa kita lihat gambar di sini. Nah, di sinilah posisi meristem interkalar. Kemudian ada meristem primer, ini asalnya ya. Jadi meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Kalau meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Oke, itu dulu penjelasan tentang jaringan meristem. Kalau kalian masih bingung atau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, video ini akan berlanjut, tapi akan Pak Budi skip dulu supaya kalian bisa memahami perlahan dengan media video ini, supaya pesan yang disampaikan Pak Budi nyampai ke kalian. Oke, kita skip dulu untuk video jaringan dewasa. Silakan kalian pahami terlebih dahulu apa itu jaringan meristem. Terima kasih. A few moments later. Oke, sudah memahami tentang jaringan meristem. Kita lanjut ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa ya, jaringan dewasa juga dibuat peta konsep begini supaya lebih mudah memahami apa saja yang termasuk jaringan dewasa. Ada jaringan pelindung atau epidermis, ada jaringan dasar atau parenkim, ada jaringan penyokong atau penguat, dan itu dibagi lagi menjadi kolenkim dan sklerenkim, dan yang terakhir ada jaringan pengangkut, vaskuler, xilem, dan flum. Flum, bukan phloem. Oke, untuk jaringan epidermis ya, epidermis. Epi itu bagian luar, itu bagian luar pada tumbuhan, tersusun dari sel yang rapat tanpa ruang antar sel, tidak berklorofil, dan tersusun dari pektin, lignin, atau selulosa untuk jaringan epidermis. Dan jaringan epidermis itu terdapat yang namanya derivat epidermis. Jadi kayak semacam bentuk lain dari epidermis. Ada ini yang bulat-bulat, sebentar. Nah, ada yang bulat ini, ada yang stomata, kemudian ada yang bentuk duri ini adalah trikoma, kemudian ini sama ya, ini sebenarnya adalah stomata kalau dilihat dari teksturnya, tengahnya itu bolong sebagai fungsi respirasi, dan ini adalah duri. Duri juga termasuk derivat dari epidermis, baik yang halus maupun yang kayak ini, tebel gitu teksturnya, kayak duri di pohon mawar, di bunga mawar itu berduri. Nah, ini bentuk lainnya. Ini penampang jaringannya begini. Ini stomata, ini epidermis atas, ini epidermis bawah. Stomata di sini. Stomata di bawah. Ini trikoma. Trikoma ini ada di daun yang sering kita lihat di daun bagian belakang itu, kalau kalian lihat ada kayak semacam bulu-bulu halus, itu yang namanya trikoma. Kemudian jaringan parenkim di sini. Jaringan parenkim adalah sel hidup berukuran besar, memiliki banyak vakuola dan beruang antar sel. Ada ya di setiap bagian tumbuhan untuk jaringan parenkim. Kemudian sebagai tempat melekatnya jaringan-jaringan yang lain. Ini adalah jaringan parenkim. Tadi ada kata-kata melekatnya jaringan yang lain gitu. Ya benar, karena di parenkim juga terdapat yang namanya ini, palisade ini. Jaringan palisade, jaringan airenkim, actinenkim, dan jaringan bunga karang. Yang untuk palisade ini spesial banget karena terdapat klorofil untuk berfotosintesis. Oke, selanjutnya jaringan penguat ada kolenkim ya. Jaringan penguat pada tumbuhan gitu. Termasuk sel hidup ini. Di sini sudah ada keterangannya cukup jelas, dan ini adalah penampang dari jaringan kolenkim itu. Kolenkim di bawah ini, sklerenkim yang ini.
Ini bentuk asli dalam mikroskop. Untuk Colencame ini nanti kalian bisa lihat di video Pak Budi yang lain yang judulnya bagaimana bentuk jaringan pada tumbuhan. Itu Colencame, kemudian masih di jaringan penguat, selanjutnya ada Sclerencame, merupakan jaringan penyokong. Bentuknya ya agak susah memang dibedakan secara khusus dengan jaringan Colencame, kadang-kadang kebalik ya. Ya karena memang bagusnya kalau pelajaran ini langsung praktikum, jadi kita langsung mengetahui mana Colencame dan mana Parenchyma. Tapi karena memang video ini menjadi salah satu media yang Pak Budi rasa cukup ampuh, kalian bisa memahami bentuknya seperti apa, nanti kalian terapkan di soal atau di bentuk evaluasi yang lain gitu. Ini jaringan Sclerencame, tadi Colencame, Sclerencame. Nah ini, perbedaan antara Parenchyma, Colencame, dan Sclerencame. Dari potongan secara melintang dan juga membujur. Masing-masing sel pada jaringan ini memiliki inti sel ini, nukleus ya. Dinding sel pasti ada, karena ini tumbuhan. Tumbuhan pasti memiliki dinding sel. Yang terakhir ini ya, jaringan pengangkut. Mengangkut makanan atau metabolisme terdapat dua, yaitu xilem dan phloem. Bisa kalian lihat, di sini ada korteks, ada phloem, xilem. Untuk xilem, lubangnya itu, pembuluhnya lebih besar daripada yang phloem. Ada protoxilem dan ada pit jaringannya. Xilem pembuluh kayu. Ya yang tadi Pak Budi sampaikan, jadi fungsinya pertama menyokong dulu, baru mengangkut air serta garam mineral gitu, dari akar menuju ke bagian atas sampai ke daun. Phloem pembuluh tapis, mirip dengan xilem. Dinding sel mengalami penebalan selulosa dan pektin. Fungsi phloem ini sendiri adalah mengangkut hasil fotosintesis. Oke, ini adalah penampang perbandingan antara xilem, cambium, phloem, kemudian ada benang-benang yang ada di tumbuhan, dan ada korteks. Nah, ini xilem bentuknya begini. Dan ini phloem. Agak sedikit berbeda ya. Benar ya, tadi untuk lubang pembuluhnya ini lebih sempit daripada yang xilem. Oh ya, untuk xilem ini tersusun dari trakeit. Kalau ini tadi phloem tersusun dari benang-benang saja, tapi tidak ada trakeitnya gitu. Itu perbedaan antara xilem dan phloem kalau dilihat dari anatominya. Kemudian organ-organ pada tumbuhan ada vegetatif dan ada generatif. Kalau vegetatif ada akar, batang, dan daun. Kalau generatif ada bunga, buah, dan biji. Ini adalah akar yang tadi sudah dijelaskan di jaringan meristem apikal, jaringan meristem. Kemudian ini ada hormon-hormonnya yang nanti dipelajari di kelas 3. Ada hormon sitokinin, giberelin, dan juga auksin. Sama ya sebenarnya ya, ada zona elongasi, cuma mungkin ini diambil dari sumber yang berbeda, jadi pembagian zonanya juga berbeda. Zona elongasi, zona transisi, zona meristematik, ya ini adalah pembagian zona pada akar. Kemudian stem atau batang, ini adalah bentuk penampangnya. Untuk setiap batang monokotil dan dikotil berbeda letak dari jaringan pembuluhnya. Bisa kalian lihat di video bagaimana bentuk jaringan pada tumbuhan. Ini untuk batangnya. Dan ini untuk daun kalau dipotong secara membujur. Ini, ya stomata di bawah, atas bawah, bagian paling luar disebut dengan epidermis. Nah, palisade, Pak, di sini, jaringan palisade ini. Di parenchyma ada yang namanya jaringan palisade. Di parenchyma terdapat spong. Jadi kayak semacam sel gitu, tapi bentuknya spong ya, berarti spong berlubang-lubang. Kemudian ada bunga, ini pelajaran SMP, bisa kalian pahami sendiri untuk bagian-bagian bunga, harus paham dan juga hafal untuk bagiannya apa saja yang
dinyatakan kalau bunga ini adalah bunga lengkap, bunga sempurna, bunga tidak lengkap, dan juga bunga tidak sempurna. Ada itu kriterianya. Terus ada buah, dan ini adalah organ dari tumbuhan. Kalau dikategorikan di sisi generatif tadi ada bunga, buah, dan biji kalau nggak salah. Ya, biji. Oke, selanjutnya sifat totipotensi dan kultur jaringan. Di sini sudah cukup jelas, nanti kalian bisa membaca sendiri, karena ini berupa studi literasi ya. Dan untuk kultur jaringan terkait sifat totipotensi ini, itu nanti dijelaskan di video selanjutnya, yaitu video tentang kultur jaringan. Berbeda dengan video pemaparan pada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Oke, jenis kultur jaringan, kemudian teknik kultur jaringan juga ada. Nanti dipahami sendiri, kalau ada yang dibingungkan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar tentunya, biar nanti di situ ada yang namanya forum pembelajaran jarak jauh. Jadi video ini kalau dijelaskan semuanya, nanti apa yang mau ditanyakan? Jadi saya jelaskan, Pak Budi jelaskan secara singkat saja, yang nantinya menumbuhkan stimulus kalian untuk memahami bagaimana dan apa itu jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Oke, Pak Budi akhiri untuk sesi video materi kali ini tentang jaringan tumbuhan, dan tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau ada yang belum paham, tanya di kolom komentar.